Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan belajar kita untuk siswa kelas 7 semester 2. Pada saat ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Pada saat ini saya akan mengkhususkan pada khusus yaitu namanya pencemaran air. Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu bahan fisika ataupun kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Adanya pencemaran lingkungan itu menyebabkan kualitas lingkungan. Sebagai contoh seperti ini. Kalau misalnya dengan udara bersih, kita ketika pagi hari itu enak bernapas, tetapi ketika kita ada udara yang tercemar, ada bau-bau yang tidak sedap, itu kan menyebabkan kita kurang enak bernapas. Itu menunjukkan penurunan kualitas lingkungan kita. Nah, zat yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan namanya polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Ciri-ciri yang dari polutan adalah kadarnya melebihi di atas normal, melebihi ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, seperti depan tadi saya sudah mengatakan bahwa kita akan khusus hari ini mengenai belajar mengenai pencemaran air. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air dalam keadaan normal. Ciri-ciri air tercemar, ada warnanya, ada bau, dan rasanya berubah. Kalau diukur dengan pH, kurang dari 7 atau lebih dari 7. Untuk air yang normal, pH-nya sekitar 7. Ini merupakan ciri-ciri air yang tercemar. Seperti ini contoh-contoh pencemaran air. Di sini airnya sudah berubah warna, baunya sudah bisa berbau, bisa bayangkan baunya seperti ini. Kemudian rasanya pasti berubah. Ini menyebabkan kalau sudah warnanya seperti ini, baunya seperti pasti ikan-ikan akan banyak yang mati karena tidak akan tahan makhluk hidup itu hidup dalam lingkungan seperti ini. Nah, komponen pencemar air. Pertama, limbah industri. Air limbah industri mengandung zat berbahaya. Kegiatan industri menghasilkan produk utama yaitu bahan jadi dan produk yang tidak terpakai yaitu limbah. Nah, jenis limbah industri ada dua yaitu limbah organik yang bau, hasil industri tekstil dan kertas. Kemudian limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, berwarna, mengandung asam belerang, berbau menyengat. Seperti contoh biasanya yang menghasilkan itu adalah pabrik industri baja, emas, cat, pupuk organik, farmasi, dan sebagainya. Ini merupakan contoh limbah industri yang dibuang di dalam air. Warnanya sangat pekat seperti ini. Ini perlu diproses dulu sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini berasal dari perumahan, pasar, kantor, penginapan, puing-puing bangunan, besi tua, ataupun bekas kendaraan. Limbah rumah tangga ini berupa bahan organik, anorganik, bahan berbahaya, dan bahan beracun. Yang selanjutnya itu limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan daun. Limbah anorganik, limbah yang tidak dapat diuraikan. Contohnya kaca, besi, plastik, aluminium, kaleng susu, kaleng cat, dan minyak wangi, dan sebagainya. Ini biasanya limbah-limbah yang rumah tangga. Untuk itu kita perlu menyortir mana yang limbah organik dan mana limbah anorganik. Karena itu perlu penanganan tersendiri. Untuk limbah organik bisa kita ubah menjadi pupuk-pupuk yang berguna bagi tanaman. Limbah anorganik perlu kita
modif sehingga menjadikan barang bernilai guna lebih. Selanjutnya yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian ini dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun penggunaan pestisida limbah pertanian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Namun penggunaan pestisida secara berlebihan menimbulkan kerusakan ekosistem perairan. Limbah bahan berbahaya dan beracun timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan obat-obat pembasmi hama seperti insektisida dan pupuk yang berlebihan. Pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan suburnya ekosistem perairan sehingga terjadinya blooming alga atau tumbuh subur ganggang di permukaan air. Maksudnya seperti ini, ketika petani memupuk tanaman, itu akan ada sebagian pupuk yang dia itu terlarut air. Nah, ketika sudah larut air, maka menyebabkan tanaman yang ada di dalam air seperti ganggang itu akan sangat senang sekali. Dia akan dapat makan makanan yang banyak sehingga nanti tumbuhan alganya akan menutupi perairan itu. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air yaitu penurunan kualitas lingkungan. Apabila air tercemar, maka kandungan oksigen di dalamnya berkurang dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Apabila ekosistem perairan terganggu, maka menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang kemungkinan akan mengandung kuman, bakteri, dan virus yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga dapat digunakan dibagi sarang nyamuk atau lalat yang sebagai vektor penyakit tertentu. Kemudian selanjutnya dampak pencemaran yang ketiga yaitu pemekatan hayati. Bahan beracun yang mencemari perairan mengakibatkan terkontaminasinya racun dalam tubuh organisme. Organisme di dalam perairan juga memiliki rantai makanan. Apabila ganggang terkontaminasi racun, maka zooplankton yang memakan ganggang juga terkontaminasi racun. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil akan dimakan besar, ikan besar akan ditangkap manusia dan dimakan manusia. Sehingga manusia terkontaminasi racun tersebut dan sangat mengganggu kesehatan. Ini merupakan dampak pencemaran air dan itu pemekatan hayati yang secara tidak langsung terkena manusia karena adanya booming alga tadi. Alga yang banyak menyebabkan ikan yang banyak, ikannya akan dimakan, ikan kecil akan dimakan ikan besar akan dimakan tangkap manusia, akhirnya dimakan manusia juga. Dan itu nanti akan mengganggu kesehatan kita. Kemudian yang keempat yaitu mengganggu pemandangan. Airan yang kotor, tercemar, kadang tidak bau tetapi berubah warna. Ini menyebabkan pemandangan yang sudah tidak asri lagi bagi kita. Selanjutnya itu mempercepat proses kerusakan benda. Sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diuraikan seperti oleh bakteri anaerob menjadi gas dapat merusak seperti H2S. H2S itu merupakan gas yang mempercepat perkaratan pada besi. Ini merupakan proses penanggulangan pencemaran air. Yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini biasanya sebagai persyaratan industri sebelum membangun pabrik sehingga nanti akan air dari industri tersebut akan diproses dulu sebelum akan dibuang ke dalam lingkungan. Di sini ada 3 buah kolam. Kolam ini kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturisasi. Ini merupakan proses pemrosesan dari air dari pabrik melewati 3 kolam tersebut sehingga nanti akan menghasilkan ketika dibuang dalam lingkungan airnya sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan lagi. Kemudian pengelolaan
pengelolaan pencemaran air yang kedua yaitu pengelolaan ekserta. Pengelolaan ekserta ini itu bagi limbah rumah tangga yang mengandung bakteri patogen. Jika tidak dikelola dengan lebih dahulu menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekserta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank di sekitar tempat tinggal kita. Dialiri ke tempat pengolahan dan dapat dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekserta ke sumur atau resapan air, jamban harus sehat. Cara jamban sehat adalah tidak mengotori permukaan tanah, tidak mengotori permukaan air, tidak berbau, sederhana, jauh dari serangga, lalat, nyamuk kecoak, murah dan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang. Sampah yang dapat terurai dan dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat seperti kompos dipadukan untuk pemeliharaan cacing tanah. Kompos untuk pupuk dan cacing tanah dapat untuk menyuburkan tanah. Kemudian yang keempat yaitu reuse, penggunaan ulang. Untuk sampah yang tidak dapat diurai dapat digunakan ulang dengan menggunakan pengolahan yang lebih lagi. Butuh kreativitas dalam reuse ini. Contoh botol air sirup dapat digunakan untuk tempat menyimpan air minum ataupun dibuat hiasan-hiasan lainnya. Reduce atau pengurangan. Melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika kita belanja ke supermarket atau pasar, sebaiknya kita membawa tas dari rumah untuk mengurangi plastik. Kemudian yang selanjutnya itu repair, pemeliharaan, yaitu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di perairan. Demikian untuk materi pencemaran air. Untuk tugasnya, silahkan kalian menyebutkan penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air, minimal 10. Dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.